Ya, sejumlah nama kian digadang-gadang untuk mengisi struktur tim ses di tiga kubu Capres-Cawapres, termasuk nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang diyakini bisa mengamankan suara di Jawa Barat. Kita akan bahas bersama Kunto Adi Wibowo, pengamat politik dari Universitas Pajajaran. Selamat malam, Mas Kunto. Selamat malam, Mbak Nitya. Mas Kunto, kalau kita lihat ini ya, hari ini Presiden Jokowi ajak Kang Emil melihat IKN. Memang sih kapasitasnya katanya sebagai arsitek, tapi kan beberapa hari sebelumnya Mas Ganjar baru bilang kalau pingin sekali nih kayaknya cocoknya sama TPN. Ini memang kebetulan punya agenda atau bagaimana kita bisa melihat dua hal ini? Ya kalau mengkoreksi desain sebagai arsitek kan tinggal dikirim blueprintnya aja kan Mbak. Sebenarnya nggak perlu ngajak sampai IKN gitu kan. Nggak perlu ngajak Jadi sampai IKN ya? iya. Nah, kecuali teknik sipil yang mungkin harus menguji kekuatan konstruksi. Tapi kan sebagai arsitek kan tinggal lihat aja desainnya selesai. Kalaupun mempercantik juga bisa lihat dari desain. Jadi kalau menurut saya tentu sangat apa ya sangat sah ketika publik itu kemudian menilai bahwa ada agenda lain nih di balik Pak Jokowi mengajak Pak RK gitu kan. Ini Pak Jokowi ini kan terkenal dengan apa ya bisa membujuk orang gitu Mbak. Ya kan. Pak Prabowo aja yang tadinya berhadapan-hadapan di Pilpres, 2 kali Pilpres itu bisa terbujuk masuk ke barisannya Pak Jokowi gitu kan. Dan Pak Jokowi kan sekarang juga dikenal sebagai apa ya, bukan dikenal ya, dipercaya oleh banyak orang sebagai kingmaker gitu kan. Apalagi kemarin kan berhasil menggolkan putranya gitu Mas Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo gitu kan. Itu kan satu prestasi yang luar biasa. Jadi kalau menurut saya tentu walaupun ini dibilang nggak ada urusannya sama Pilpres gitu kan. Tapi ya sangat sangat sukar untuk dipercaya bahwa ini nggak ada hubungannya sama sekali sama Pilpres gitu Mbak. Iya, jadi justru malah kemungkinan besar ada obrolan, kan kalau Pak Jokowi bilang Kang Emil ini pintar mendesain, desain-desain terbaik gitu. Jangan-jangan memang ada desain-desain lain juga nih kalau ngomongin soal strategi. Anda melihat ini sebagai bentuk pernyataan terbuka begitu setelah Pak Ganjar secara terang-terangan menyebut bahwa kami ingin Khofifah, kami ingin Ridwan Kamil untuk bergabung dengan TPN? Ya, ya. Menurut saya ya Pak Jokowi ingin menyampaikan pesan nggak usah terlalu berharap Ridwan Kamil ke sana gitu. Karena menurut saya ada beberapa alasan sih Mbak. Yang pertama kan Ridwan Kamil juga pasti kecewa kemarin kan ngebut banget jadi cawapresnya Mas Ganjar kan. Tapi kemudian apa yang terpilih justru Pak Mahfud. Kekecewaan ini tentu akan jadi satu tembok untuk kemudian bisa mengajak Pak Ridwan Kamil bergabung ke TPN Pak Ganjar Mahfud gitu yang pertama. Yang kedua, sekarang statusnya Pak Ridwan Kamil itu kan wakil ketua umum Golkar yang partai itu ada di koalisi Indonesia Maju, koalisinya Betul. Pak Prabowo Gibran. Tentu akan sangat susah gitu kan, apalagi ini kan terhitung rumah barunya Ridwan Kamil. Jangan sampai Ridwan Kamil baru menempati rumah barunya beberapa bulan udah keusir lagi kan nggak lucu gitu. Dan yang ketiga ya itu tadi pengaruh dari Pak Jokowi gitu tentu akan sangat menentukan. Saya nggak tahu apakah ada ya tadi mungkin Pak Ridwan Kamil percaya Pak Jokowi bisa apa ya mendorong karir politiknya nanti ke depannya sehingga ya tentu sangat susah untuk ditolak itu Mbak dari Jadi Pak nampaknya Jokowi. kalau menurut Anda ini Kang Emil akan memilih yang bisa memberikan jaminan karir politik dan juga sewajarnya karena ya Golkar memang mendukung Prabowo Gibran begitu ya? Betul, betul, Mbak. Jadi apa tidak mengejutkan kalau besok nama Kang Emil itu ada di apa tim pemenangannya Pak Prabowo Gibran gitu. Oke, selain Jawa Timur kan Jawa Barat memang diperhitungkan ya bagi para pasangan calon. Anda melihat inikah yang dilakukan oleh Ganjar, inikah yang dilakukan oleh masing-masing tim ses dari pasangan calon untuk meraup suara sebanyak-banyaknya di Jawa Barat? Iya, Mbak. Jadi Jawa Barat itu jumlah pemilihnya terbanyak se-Indonesia. Itu nomor satu. Tentu sangat menggiurkan untuk bisa mendapatkan suara yang besar dari Jawa Barat. Lalu kemudian sejarahnya di pileg, 3 pileg terakhir, itu nggak ada partai yang 2 kali menang di Jawa Barat. Selalu berganti gitu kan.
Jadi ini bisa dilihat Jawa Barat memang battleground gitu kan. Siapa yang bisa menguasai Jawa Barat mungkin akan mendapatkan keuntungan banyak di elektabilitas gitu. Kalau sepenting Pak itu, Pram, maaf saya potong Mas Kunto, kalau sepenting itu artinya sosok Kang Emil ini akan signifikan untuk mengamankan lumbung suara masing-masing paslon di Jawa Barat? iya kan ini apa seakan-akan mereka yang pernah menang di pertarungan politik di provinsi itu juga akan membawa suaranya ke pasangan calon yang dia dukung kan gitu Mbak. Asumsinya begitu. Tapi kan belum tentu gitu. Keuntungan dari Pak Ridwan Kamil selain Jawa Barat menurut saya karena Pak Ridwan Kamil ini yang paling apa ya canggih, paling savvy gitu kan memanfaatkan media sosial sebagai I see. politisi sehingga apa anak-anak muda yang sekarang juga adalah pemilih terbesar di Indonesia itu juga sangat Itulah yang familiar dengan diincar ya. Baik. betul. Terima kasih Mas Kunto sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Kunto Adi Wibowo, pengamat politik Unpad. Selamat malam Mas Kunto. Selamat malam.